ada jeda berapa detik ya ini? Itu yang nggak dihilangin, Ernest? Hah? Billy? Oke, selamat siang, selamat berjumpa kembali ibu-ibu. Nah, hari ini saya akan mendemokan dua buah kue kering ya. Jadi dua kue kering ini cocok sekali buat bentar lagi mau Idul Fitri. Ya, jadi yang pertama adalah yang gluten free peanut cookies. Jadi untuk kue keringnya ini tidak menggunakan terigu. Ya, dan kedua adalah cheese potato stick cookies. Nah, untuk dua resep ini semuanya resep yang sederhana ya, gampang. Jadi bahan-bahannya juga bisa didapatkan dengan mudah. Nah, yang pertama bisa dilihat dulu yang gluten free peanut cookies. Nah, untuk yang peanut cookies ini saya gunakan Vilma Prestige, kemudian Vilma BOS boleh, atau mau butter, kemudian gula halus dan selai kacang. Ya, ini bahan utamanya. Yang bahan A ini ditambahkan dulu, dicampur ya di mixer. Untuk demo siang ini saya hanya bikinnya untuk contohnya setengah resep aja ya, dari yang resep yang yang sudah diposting. Nah, untuk resepnya biasanya ibu-ibu bingung resepnya mana gitu ya. Resepnya ini bisa dilihat di postingan yang untuk demo hari ini, kemudian dilihat di slide keduanya ya. Untuk resep demo hari ini sudah ada di sana. Nah, jadi untuk yang resep gluten free peanut cookies, yang pertama bahan A Vilma Prestige margarin, kemudian Vilma BOS, gula halus dan selai kacang. Ya, selai kacangnya boleh gunakan apa aja. Mau enak pakai Skippy boleh, mau pakai morin yang lokal boleh, atau yang lainnya ya, banyak macam sesuai selera. Ini biar nggak terbang, saya aduk dulu gula halusnya karena sangat halus ya, ini terbang kemana-mana. Nah, ini saya lanjutkan mixer lagi ya, keempat bahan ini sampai dia benar-benar mengembang. Ya, jadi ini di mixer sampai dia sedikit mengembang. Jadi kalau misalnya sudah mengembang, terlihat perbedaannya ya. Jadi warnanya agak sedikit lebih pucat ya, jadi lebih putih.
Saya aduk dulu, bagian pinggirnya ada yang masih belum rata. Jadi kayak gini. Mixer lagi sebentar. Mungkin sambil mixer ini kita bisa tanya jawab dulu nggak sih? Beberapa ada yang sudah mulai tanya ini sih. Ya, boleh tanya jawab dulu, boleh. Jadi saya lihat ya ada beberapa yang tanya kalau misalnya nggak mau di mixer, pakai whisk aja boleh nggak? Boleh. Kalau misal bikinnya sedikit ya pakai whisk bisa, nggak apa-apa. Yang penting kita aduk tercampur rata, kocok agak mengembang sedikit ya. Di whisk boleh. Kalau misalnya ada tanya apa lagi ya? Pakai manual apa ini? Jika tidak punya mixer, manual ya pakai tangan ya. Di whisk boleh, nggak apa-apa. Yang penting dikocok mengembang. Nah berikutnya ada lagi nih chef. Kan hari ini kita pakai Vilma Prestige Margarin. Itu kelebihannya apa sih chef? Sama dari Vilma ini varian produknya itu ada apa aja ya? Oke, jadi untuk hari ini kita gunakan Vilma Prestige Margarin. Vilma Prestige Margarin kelebihannya apa? Nah, di dalam Vilma Prestige Margarin ini sudah ada campuran butter ya. Jadi ada butternya. Jadi ibu nggak usah repot lagi untuk campur lagi butter. Jadi kalau gunakan Vilma Prestige aja sudah wangi. Tapi kalau ibu mau lebih enak, lebih wangi lagi, boleh dicampurkan dengan room butter atau Vilma BOS. Jadi Vilma Prestige sendiri, ya Vilma Prestige sendiri ini di dalamnya sudah ada campuran butter oilnya. Jadi dia wanginya ini lebih wangi, lebih ke wangi butter, ya. Beda sama margarin biasa. Kalau margarin biasa hanya margarin dari hasil olahan lemak nabati. Nah, kalau Vilma Prestige ini dicampur dengan ada dari lemak hewaninya ya, dari lemak susu. Oke, saya lanjut lagi. Untuk yang varian Vilma, ibu mau tahu bisa lihat di linknya Instagram kita. Di situ sudah ada link untuk ke e-katalog, jadi bisa dilihat variannya apa aja. Kita banyak dari margarin, ada shortening juga. Nah, kemudian untuk dapatkan di kota ibu di mana itu bisa hubungin lihat di katalog, nanti langsung hubungin dengan salesnya. Oke, saya lanjut untuk ke kue keringnya. Ini saya gunakan untuk yang bahan B ya. Bahan B ini tepung singkong. Jadi tepung, ada yang mungkin bilang tepung apa, mocaf ya, modified cassava. Jadi tepung dari singkong, susu bubuk, baking powder, dan ini kacang. Jadi ini kacang tanah yang sudah dipanggang. Ini bisa beli jadian. Jadian ini biasanya untuk yang beli untuk bikin toppingan donat ya. Jadi atau misalnya mau kacang tanah dipanggang sendiri kemudian dihancurin boleh. Nah, kemudian untuk yang tepung hari ini saya pakai punyanya yang ladang 5. Jadi ini tepungnya bukan tepung terigu, tepung dari singkong. Ya. Bedanya sama tepung terigu apa? Kalau tepung terigu itu dari gandum. Ya, wheat dari gandum. Kalau yang ini adalah dari singkong. Nah, jadi kenapa dibilang gluten free? Gluten free itu tepungnya tidak mengandung gluten. Karena yang mengandung gluten itu hanya ada di gandum. Ya, hanya ada di terigu. Jadi kalau tepung yang tanpa gluten free itu salah satunya adalah jenisnya ini yang dari singkong. Oke, ini saya campur bahannya.
ke yang bahan A. Ini diaduk. Diaduk sampai rata ya, sampai tercampur semua. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih ya. Tepung mokaf ini sama nggak sih dengan tepung kanji atau tepung tapioka? Terus untuk resep hari ini tepungnya perlu disangrai dulu atau enggak? Oke. Ya, kalau tepung kanji itu dari sagu kanji ya, beda-beda. Jadi kalau mokaf ini kan dari singkong. Kalau kanji itu dari sagu, kanji dari pohon sagu. Beda jenis, beda sumber ya. Sama-sama ini juga apa? Gluten free. Ya, kalau sagu juga tidak ada glutennya. Kalau tepung yang dari singkong ini kurang lebih dia sama seperti kayak terigu teksturnya. Jadi kalau misalnya kita pegang itu dia tidak peret seperti maizena atau kayak kanji ya. Itu beda. Teksturnya kurang lebih kalau tepung ini dipegang tangan sama seperti kita menggunakan terigu. Oke, seperti ini adonannya. Jadi bisa di apa ya istilahnya, ini diremes, digumpalkan ya, jadiin satu, dipadatkan gitu. Nah, setelah ini dipadatkan. Nah, ada yang tanya lagi nih chef. Ini ngaduk pakai tangannya ini pakai tenaga seperti nguleni roti atau biasa aja sih? Biasa aja ya, ini mah dicampur rata aja kok. Nggak usah. Yang penting tercampur rata, tercampur gitu. Kalau pakai tenaga ya pasti pakai tenaga. Kalau ngaduk 10 kilo pasti capek. Pasti kan pakai tenaga kalau ngaduknya. Ya, jadi kayak gini. Kemudian digiling. Ya, saya tipiskan kurang lebih 5 mili. Saya tipiskan ini 5 mili. Jadi nggak perlu masuk kulkas dulu ya. Langsung giling bisa. Nah, kayak gini. Kemudian tinggal dicetak. Nah, untuk proses pencetakannya ini sih, kan kita langsung ya, kalau di sini kan di ruang ber-AC. Nah, ini ada yang bertanya, teman kita ini ada yang tinggal di Bekasi dan hawanya cukup panas. Apa bisa langsung dicetak seperti ini atau bisa? harus masuk chiller? Nggak usah masuk. Jadi adonan ini bukan yang adonan yang berminyak banget. Jadi ini langsung bisa dicetak kok. Nah, kalau misalnya kalau misalnya mixernya terlalu lama, biasanya kan adonannya suka berminyak ya, jadi lembek banget, nggak bisa dicetak. Nah, itu bisa dimasukkan ke chiller dulu atau freezer sebentar sampai adonannya agak keras, baru dicetak seperti ini. Nah, berikutnya untuk cookies hari ini chef, kan nggak pakai tepung terigu. Teksturnya nanti jadi seperti apa sih chef? Teksturnya kurang lebih sama kayak kalau pakai tepung yang mocaf ini, nggak jauh beda sama tepung yang pakai terigu.
Dia hanya makannya cuman bedanya hanya sedikit aja, tapi nggak seperti kayak semprit sagu juga. Kalau semprit sagu kan langsung lumer banget, kalau ini enggak. Nah, berikutnya ada lagi nih chef. Hari ini kan tepungnya ini nggak disangrai dulu. Mau disangrai boleh, nggak apa-apa. Jadi kalau bikin kue kering, sangrai itu hanya untuk mengeringkan kadar air lagi di dalam terigunya, biar tuh kue keringnya benar-benar bisa renyah. Tapi kalau misalnya nggak mau disangrai, nggak usah, nggak apa-apa kok. Yang penting ovennya, pengovenannya itu kita benar-benar kering ya. Nah, jadi cukup dari ovennya aja ya chef. Cukup dari ovennya aja. Agar nggak berjamur tuh gimana sih? Apa harus disangrai dulu? Ya kalau biar nggak berjamur ya itu intinya tuh dari oven. Jadi kalau misalnya kita panggangnya benar-benar kering, dia tidak akan berjamur ya. Jadi harus lama. Oven suhunya rendah dan agak lama. Ada trik dari saya, jadi bisa juga ovennya oven pertama dulu. Pertama mungkin 160 gitu ya. Sudah warnanya bagus, jadi kemudian keluarkan. Nanti oven lagi di suhu kedua, suhunya tuh tinggal 100 derajat. Nanti oven yang 100 derajat ini kurang lebih 30 menit sampai 45 menit ya. Nah, itu dia tidak merubah warnanya, tapi itu hanya mengeringkan kue kering sampai benar-benar dalamnya kering banget. Nah, ada yang mulai tanya masalah oven ini chef. Kalau pakai oven tangkring gimana chef? Saya selalu ditanya pakai oven tangkring terus. Oven tangkring ya bisa. Oven tangkring ya apinya kecil, yang penting ibu kuasain dulu ovennya ya. Apapun yang ibu gunakan oven, itu ibu harus ngerti ovennya. Pakai oven tangkring juga bisa. Apinya kecil aja. Jadi sampai warnanya coklat sudah ibu panggang. Kemudian nanti yang kedua apinya matikan. Kemudian yang setelah ibu panggang pertama ini dimasukkan lagi, bisa. Pokoknya yang penting apinya kecil, pakai oven tangkring pun bisa. Jadi nggak kita intinya tuh pengovenan itu intinya kita harus menghilangkan kadar air yang ada di adonan cookies ini ya, agar cookiesnya jadinya kering. Nah, caranya bagaimana? Yaitu dipanggang. Kalau misalnya yang pertama suhunya agak tinggi, 150-an ya, sampai dia cookiesnya mengembang. Kemudian dikecilkan suhunya biar tidak gosong. Nah, berikutnya ada yang tanya masalah tepung ini chef. Kalau misalnya resep biasa yang menggunakan tepung terigu, apa bisa langsung diganti pakai mocaf ini? Bisa sih, harusnya bisa. Paling hanya penyesuaian aja sih harusnya. Kalau pakai mocaf, tadi kan saya sudah jelaskan di awal, mocaf ini bedanya itu nggak jauh beda sama tepung terigu. Jadi paling nanti adjustment mungkin kurang lebihnya tuh sedikit, nggak banyak ya. Jadi teksturnya mocaf ini sama terigu yang biasa ya, terigu sedang atau terigu rendah, itu nggak jauh beda tekstur tepungnya. Jadi hasil cookiesnya pun kurang lebih sama. Ya, ini saya hari ini cukupkan 1 loyang aja. Untuk yang ini
Nah, ini saya singkirkan, nanti untuk ini saya lanjutkan belakangan. Nah, ini ada yang tanya lagi nih chef soal adonannya. Kok hari ini nggak pakai telur sih chef? Padahal kan buat kue kacang. Iya, kalau misalnya ini nggak mau pakai telur juga, telurnya maksudnya di dalam adonan ya, nggak usah pakai telur juga nggak apa-apa, bisa. Kalau misalnya mau dipakai ya boleh ditambahin 1. Ya, jadi ini nggak usah karena di dalamnya kan saya kan pakai selai kacang, dia akan ngikat juga. Oke, selanjutnya ini saya mau oles atasnya pakai kuning telur ya. Ini hanya kuning telur tok. Kalau misalnya terlalu kuning atau terlalu buat ibu kosnya terlalu mahal, boleh pakai telur utuh. Tapi biasanya kalau telur utuh warnanya dia akan lebih pucat ya. Ini hanya kuning telur aja tanpa dikasih apa-apa lagi, hanya kuning telur. Ya, jadi kayak gini. Ya, ini gampang ya Bu ya. Nah, kemudian tadi sebelumnya ada yang sudah masuk di question box juga. Ada pertanyaan, kenapa sih kalau bikin kue kering ini margarin sama butter ya, atau margarin toh itu tidak dicairkan? Kalau dicairkan itu kan ada kadar airnya. Jadi semua bahan cair. Nanti kalau semua cair, kue keringnya ibu itu tidak bisa kering, basah, adonannya juga berminyak sekali. Jadi untuk bikin kue kering, adonan tidak dicairkan. Ya, kue kering pasti biasanya tuh menteganya tuh selalu dikocok. Kalau bikin cake baru dicairkan. Ada juga cake yang dibuat menteganya pakai mentega kocok. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih chef. Cara bedain kue kering yang mateng itu gimana sih chef? Dimakan Bu. Terkadang kan bawahnya itu sudah mateng, tapi bagian tengahnya itu masih mentah. Dilihat di apa biasanya tuh patahin, lihat tengahnya tuh masih basah apa enggak. Kalau basah biasanya kan warnanya beda. Biasanya saya lihatnya tuh dari situ. Nah, makanya kalau bikin kue kering itu nggak boleh apinya terlalu panas. Kalau terlalu panas nanti dia gosong tapi tengahnya belum kering. Jadi kalau bikin kue kering ini apinya harus suhunya rendah. Nah, kalau untuk olesan kuning telurnya tadi chef, mending pakai telur biasa atau telur omega ya chef? Ya, tergantung ibu dah. Kalau mau jualnya harga mahal nggak apa-apa pakai omega. Omega kan mahal. Kalau saya sih pakai telur biasa aja. Terserah ya, kalau mau pakai omega boleh. Karena mungkin buat dapetin warnanya ya. Warnanya kan biasanya kalau omega kan lebih kuning, lebih bagus gitu. Kalau memang mau jualannya khusus untuk yang premium nggak apa-apa. Jadi klaim kue keringnya pakainya telurnya telur omega gitu. Pasti ada aja customer yang cari yang kue kering seperti ini yang premium ya. Jadi nggak usah takut kalau memang mau pakai telur omega. Ini saya taburin wijen aja. Oke, ini selanjutnya saya panggang. Saya kasih waktu kurang lebih 15 menit dulu.
Oke. Nah, sebelum saya lanjutin ke resep yang kedua, terang banget ya. Jadi ini yang kedua ini ada cheese potato stick cookies ya. Nah ini ada bahan toppingnya. Saya akan demokan dulu untuk bahan topping. Ini namanya streusel. Ya streusel. Jadi ini sama seperti yang streusel untuk di toppingan roti atau muffin. Jadi bahannya adalah Vilma Prestige, gula halus, kemudian terigu protein sedang sama keju parmesan. Ya, yang keju bubuk. Kalau misalnya kejunya mau di nggak pakai, nggak apa-apa. Boleh dihilangkan ya. Jadi ini buatnya seperti ini aja, semua bahan dicampur sampai jadi butiran-butiran halus. Mau pakai spatula boleh, mau pakai tangan juga boleh ya, nggak apa-apa. Ini caranya kayak diremes-remes gitu. Ya, jadi streusel seperti ini jadinya kayak apa, butiran-butiran pasir ya, halus kayak gini. Nah ini untuk topping. Nah seperti ini jadinya sudah. Nah ini kemarin nih saya sudah buat, jadi streuselnya nih kayak gini. Kalau makin udah lewat sehari dia biasanya makin kering. Nah ini percis jadi kayak butiran pasir kayak gini. Ini bisa buat topping. Nah toppingnya untuk topping roti boleh, topping muffin boleh, brownies bisa juga ya. Jadi kayak gini. Ini toppingan, namanya toppingan streusel. Oke, kemudian saya lanjut untuk resep yang ini. Nah jadi bahannya sama ya kayak yang tadi sebelumnya. Ini saya untuk demo hari ini saya hanya gunakan setengah resep. Jadi bahannya yang lihat bahan A Vilma Prestige, kemudian Vilma BOS atau butter boleh, kemudian telur utuh dan gula, serta bahan C. Bahan C ini keju cheddar diparut, keju parmesan, dan karena ini modelnya gurih ya, saya kasih penyedap rasa, jadi seperti kaldu bubuk ya. Kasih sedikit aja, 1 sendok teh. Nah ini saya gunakan, karena setengah resep saya gunakan hanya 1 kuning telur. Kalau misalnya 1 resep boleh gunakan 1 telur utuh ya, kurang lebih 50 gram. Nah bahan ini jadi yang A Vilma Prestige margarin, Vilma BOS atau butter, telur, kuning telur ya yang saya pakai, gula halus, kemudian keju cheddar, keju parmesan, dan penyedap rasa. Ini saya kocok dahulu sampai tercampur rata dan sedikit mengembang. Yang pertama ini, apa beda rasanya kue kering pakai tepung kentang
sama tepung terigu. Nah, berikutnya kan tepung kentang ini di beberapa daerah susah dicari nih chef. Kalau misalnya diganti sama kentang rebus bisa nggak sih? Ya, sebentar saya akan jawab pertanyaan yang mengenai tepung kentang. Ya, jadi kurang lebih seperti ini pengocokannya. Jadi dia sudah ngembang, tapi nggak usah terlalu ngembang ya. Oke, menjawab pertanyaan. Karena ini kan saya gunakan tepung kentang. Katanya beberapa daerah susah nyarinya. Sedangkan sekarang kalau ibu belanja online, apa aja juga bisa ya, bisa dikirim kan. Nah, kalau pakai kentang rebus bisa nggak? Kue keringnya nanti, karena kentang rebus itu kan banyak mengandung air. Kalau tepung kentang kan bener-bener tanpa air kan, ini sudah jadi bubuk ya. Nah, ini dia kue keringnya bisa kering. Kalau misalnya ibu ganti dengan kentang rebus, itu nanti basah, nggak bisa kering ya kue keringnya. Kadar airnya banyak, jadi panggangnya sudah kuning tapi kok masih basah aja gitu. Itu kalau pakai kentang rebus. Jadi pakai tepung kentang ini dicampur ya, terigu sama tepung kentang. Jadi nanti dimakannya ini seperti ada rasa kayak ibu makan apa sih yang snack yang ada stick kentang gitu. Jadi ada rasa kentangnya. Ya, jadi ibu-ibu kalau misalnya bingung di daerahnya nggak ada tepung kentang, ibu bisa belanja online. Nah, kedua, kalau misalnya tidak ada tepung kentang, ibu mau ganti semua terigu, bisa. Jadinya itu kurang lebih mirip kayak kastengel, Bu. Jadi tidak ada rasa kentangnya. Ya, cukup jelas ya. Jadi ibu-ibu kalau misalnya mau ganti, jangan ganti dengan kentang rebus. Nanti kuenya tidak kering-kering, saya yang diomelin. Resepnya salah katanya. Ya, jadi harus pakai tepung kentang. Oke, ini sama seperti sebelumnya. Kita akan giling dan cetak. Nah, untuk yang ini saya cetaknya, kalau yang sebelumnya kan 5 mili, yang ini dicetaknya 7 mili, jadi agak lebih tebal. Ini seperti kastengel. Miki ambilin terigu di belakang kamu dong. Ya, adonannya kayak gini. Ini adonannya agak sedikit lebih lembek dari yang adonan yang kacang. Ya, jadi ini agak sedikit lebih basah. Nah, ada yang kepingin lihat tepung kentangnya ini sih. Bisa di zoom. Tepung kentangnya silakan cari tepung kentang instan gitu. Saya nggak ada ininya, nggak ada kotaknya. Ini gilingan saya yang 7 mili.
Ya, kayak gini. Ini boleh dipotong, ukurannya satu jari boleh, atau saya pakai cetakan kayak gini, cetakan kotak, atau ibu mau pakai cetakan kastengel juga boleh ya, nggak masalah, selera. Misalnya nggak punya cetakan kotak, mau cetakan bulat yang ada di rumah, atau cetakan bintang, nggak masalah ya, sesuai selera. Nah, ada tips nggak sih chef agar kue kering ini nggak cepet hancur? Nggak cepet apa? Hancur. Hancur. Biar nggak cepet hancur, tipsnya biasanya adonannya ini terigunya pakai protein sedang 1. Kemudian kue kering apa dulu ya, jadi tergantung komposisi. Kalau misalnya komposisinya lembek, itu kemungkinan dia akan melebar dan cepat renyah, cepat hancur ya, bisa jadi. Jadi bisa juga ditambahin terigu lebih banyak sedikit gitu kan. Kemudian kalau misalnya pakai kayak bahan pengembang seperti baking powder, kalau baking powdernya ini atau soda kue tidak boleh terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak itu kan akan, dua bahan ini kan akan menghasilkan gelembung udara ya, CO2. Nah itu yang membuat pori-pori si cookies, jadi cookiesnya itu lebih renyah. Nah semakin banyak menggunakan baking powder atau soda kue, semakin banyak ini akan membuat pori-pori lebih besar. Jadi kalau pori-pori lebih besar, kuenya ini cepat hancur. Seperti itu penjelasannya. Oke, ini mau dilihat dulu tepung kentangnya. Jadi warnanya kuning ya. Jadi kalau ini pakai tepung kentang, itu sama seperti kalau ibu mau buat misalnya bikin perkedel atau mashed potato gitu ya. Ini tinggal diseduh dengan air panas atau susu hangat aja udah jadi. Jadi kalau tepung kentang itu ya, kentang itu kan kalau kita beli aslinya kan umbi ya. Umbi itu kan sudah ada kadar air, ada seratnya kan. Nah, ada patinya juga. Nah, kalau kentang ini, tepung kentang, jadi kadar airnya itu sudah dihilangkan. Setelah dihilangkan, kemudian yang kering itu baru digiling, dijadikan tepung. Sama juga seperti kayak misalnya tepung yang dari singkong, jadi kemudian yang dari ubi ungu sama seperti itu. Jadi itu tepungnya itu dibuat tuh dari umbi yang asli, kemudian dikeringkan kadar airnya, baru digiling. Nah ini yang untuk yang kentang kayak gini, yang cheese potato. Saya lihat dulu panggangannya sudah bunyi, ini 15 menit. Ya kayak gini. Saya taruh dulu ini karena masih panas, nanti setengah agak dingin sedikit baru saya akan tunjukkan bagian tengahnya bagaimana ya. Nanti kalau misalnya kurang, baru nanti saya akan panggang lagi, tapi suhunya saya rendahkan.
biar dia tidak gosong, tapi hanya untuk mengeringkan bagian dalam dan tengahnya cookies yang belum matang. Pertanyaan baru nih chef, kalau misalnya kita bikin tepung kentang sendiri bisa nggak sih chef? Aduh lama bu, ibu beli lebih murah kayaknya, lebih cepat. Nah, ada yang tanya lagi nih chef, kenapa sih chef kok pakai tepung protein sedang, kok nggak pakai protein tinggi aja? Oke ya, ibu saya jelaskan. Kalau terigu itu di dalamnya kan ada mengandung gluten. Gluten itu yang membuat kayak apa ya, kayak jaringan tipis itu yang kayak balon. Jadi kalau semakin banyak glutennya, terigu itu kalau misalnya diaduk terus, itu jaringan gluten itu akan terbentuk dengan sempurna. Nah, itu yang bisa membuat roti itu jadi mekar. Nah, kalau glutennya tinggi, kalau terigu protein tinggi, berarti glutennya banyak. Semakin banyak glutennya, itu akan untuk kue kering, dia jadinya akan keras. Ya, jadi lebih keras, bukan renyah. Nah, cookies atau kue kering itu biasanya gunakan protein rendah atau protein sedang, agar nanti ketika dimakan dia tidak keras. Itu jawabannya kenapa terigunya gunakan protein sedang atau protein rendah, ya, tidak gunakan protein tinggi. Protein tinggi itu kan juga mahal terigunya. Buat kue kering ini buat apa yang pakai yang mahal, sedangkan pakai yang protein rendah aja atau sedang pun bisa gitu. Kalau protein tinggi itu digunakan untuk membuat untuk buat apa? Mie dan roti ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Ketebalan adonan ini mempengaruhi nggak waktu dipanggang? Iya, jelas. Semakin apa? Tebal, itu semakin lama panggangnya. Sama kayak kita manggang kue. Kalau manggang kue juga kalau adonannya tebal, jadi dia akan lebih lama ya manggangnya, matangnya lebih lama. Ini yang hari ini saya buat adonannya hanya setengah resep ya, jadi kurang lebih dapatnya setoples lah, ini kurang lebih. Toples ukuran kecil. Nah, ibu-ibu tadi tanya ovennya apa sih? Kalau misalnya ovennya ibu tangkring, ya apinya ya api bawah aja. Kalau oven gas juga yang biasa, api bawah aja. Kalau yang saya gunakan ini ovennya convection, itu dalamnya ada kipas ya, ada kipas kecil, jadi dia akan mempercepat untuk panggang, dia akan lebih cepat kering karena kipasnya ini adonannya ketika dipanggang dia akan lebih cepat
apa sih ya Pak, istilahnya mengeringkan adonannya ya. Ini kayak gini. Ini tebalnya 7 mili ya, sama seperti kayak ibu-ibu membuat kastengel. Dikit lagi. Nah, ini ada pertanyaan yang kemarin sudah masuk ke question box-nya ya. Kalau pertanyaan mengenai tepung yang saya gunakan, yaitu hari ini adalah tepung yang singkong ya. Jadi modified cassava. Ini sebenarnya aman nggak sih buat orang yang penyakit diabetes atau segala macam ya? Justru ini aman karena dia low GI ya. Jadi kalau misalnya GI itu indeks di mana makanan itu jadi ada nilainya ya. Nah, itu bagaimana makanan itu nilainya kalau semakin tinggi itu pencernaannya tuh jadi semakin susah dicerna. Jadi itu yang membuat gula darah di dalam tubuh kita itu semakin tinggi juga. Nah, kalau yang untuk tepung singkong ya, tepung singkong itu buat tubuh kita tuh masih baik. Jadi nilai GI-nya itu masih sekitar 46-an. Nah, dibanding dengan roti ya, misalnya kan roti gitu, kita makan roti. Roti itu nilai GI-nya itu 100. Jadi semakin banyak roti kita makan roti, nah itu gula darah kita di dalam tubuh itu semakin tinggi juga. Jadi yang buat orang diabetes bikin kue kering pakai tepung yang gluten free ini sangat cocok. Ini saya oles juga sama seperti tadi sebelumnya. Hanya kuning telur. Kalau misalnya mau pakai cookies glaze ya, itu boleh ditambahin cookies glaze juga bisa. Jadi olesannya jadi lebih bisa mengkilap. Seperti ini. Ya. Nah, ini tadi yang streusel. Streuselnya taburin di atasnya. Nah, untuk loyangnya tadi sudah dioles belum ya sih? Kalau loyang yang saya gunakan hari ini bukan loyang teflon, jadi loyang biasa. Ini saya oles dengan minyak oles loyang. Kalau tidak dengan minyak oles loyang, boleh dioles dengan
apa namanya, mentega putih ya, bisa pakai pusaka ya, shortening atau menara baker's fat juga boleh. Itu untuk oles loyang ya. Jadi kayak seperti ini. Saya lanjutkan, ini tanggung sedikit lagi, nanti panggangnya bareng ya, tinggal 2 baris lagi ini. Nah, kalau untuk taburannya nih ya, diganti langsung keju biasa bisa nggak sih? Boleh, nggak apa-apa, lebih enak malah. Ya ini kan saya kasih variasi. Misalnya bosen sama taburan keju gitu ya. Kalau yang seneng keju ya nggak apa-apa, langsung ganti. Mau pakai keju cheddar boleh, mau pakai parmesan lagi juga boleh ya. Parmesan yang di blok, yang blok itu diparut atau edam atau dicampur, semuanya juga boleh, malah lebih enak ya. Jadi kalau dalamnya misalnya mau diganti juga boleh sih, kejunya pakai edam, parmesan ya, campurin gitu, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting margarinnya pakai Prestige ya Bu ya, jangan diganti sama merek lain. Kalau diganti merek lain nanti saya nggak demo lagi Bu. Ya kayak gini. Ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang mau di ini apa ditanyakan? Nah, ada lagi dijawab? nih, Chef. Jadi gimana cara mempertahankan kerenyahan dari cookies ini, Chef? Oke, ya saya jelaskan habis ini. Jadi sambil kasih contoh yang cookies yang sebelumnya ya, yang dipanggang ini. Oke, ini saya mau lanjutin panggang. Jadi saya panggang dulu 15 menit. Nanti kalau kurang baru ditambah ya. Oke, kita akan membahas bagaimana mempertahankan kerenyahan. Nah, ini saya kasih lihat dulu. Ini bawahnya udah ya, gini. Tapi, ini dalamnya juga ternyata udah. Ya, ini dalamnya juga udah matang, kering. Jadi kalau misalnya belum kering, biasanya dalamnya itu ada beda warna. Ya, ada beda warna. Biasanya tuh ada bagian yang lebih gelap sedikit dan kelihatan kayak basah, berminyak. Itu berarti belum mateng. Nah, kalau misalnya belum mateng, tapi kan ini kita udah lihat nih. Khususnya ya, biasanya problem ini terjadi kalau ibu bikin cookies itu kastengel. Ya, bikin kastengel biasanya suka kejadian seperti itu, tengahnya nggak mateng. Nah, ada beberapa trik. Beberapa trik itu, jadi setelah ibu 10 menit, kalau kastengel biasanya panggang antara 20 sampai 25. Setelah 10 menit, ibu buka pintu ovennya sebentar. Pintu oven dibuka sebentar, itu fungsinya untuk mengeluarkan uap uap air yang di dalam oven ini keluar ya. Kemudian ibu lanjutkan, tutup lagi pintunya, lanjutkan panggang lagi sampai 20 menit. Nah, kita lihat 20 menit ini warnanya gimana, sudah dapat apa belum. Kalau misalnya kurang, bisa dilanjutkan lagi. Kalau misalnya warnanya sudah dapat, warnanya sudah coklatnya sudah bagus ya, tapi tengahnya masih kurang sedikit, itu caranya seperti ini. Jadi sudah matang nih ya, sudah matang ya. Biasanya kan ibu lepasin dari loyang. Nah, kemudian dijadikan satu semua dalam loyang gitu. Nah, oven yang sudah panggang itu suhunya diturunkan
Jadi kita akan pakai sisa panas oven sampai 100 derajat. Jadi mungkin nggak usah pakai nyalain api lagi, tapi dimatikan aja apinya sampai suhu oven sudah 100 derajat. Nah, ini yang sudah kita panggang bisa masuk lagi. Itu masuk kurang lebih antara 20 sampai 30 menit tanpa oven nyala, tapi suhu oven harus 100 derajat. Kalau 100 derajat, dia warnanya tidak berubah, tapi mengeringkan sisa kadar air yang di dalam cookies. Jadi kalau misalnya setengahnya masih ada sedikit kurang mateng dan kurang renyah atau kurang kering ya. Nah, dengan cara seperti itu dia akan membuat cookiesnya jadi lebih kering. Nah, setelah itu pengemasan ya. Pengemasan itu ambilin silika gel oksigen absorber yang di dalam tempat kerupuk itu loh. Nah, ini ya satu lagi. Ini namanya oksigen absorber. Nah, ini biasa ada di makanan-makanan ya. Makanan kering. Biasanya di dalamnya suka ada ditambahin ini. Di kue kering atau di biasanya kerupuk segala macam kasih ini. Ini fungsinya dia akan menyerap oksigen. Jadi menyerap udara ya yang ada di dalam sisa yang ada di dalam toples. Nah, ini akan menjaga kue keringnya ibu ini bisa lebih awet, lebih tahan lama, nggak cepat melempem. Ya, yang penting oksigen absorbernya ini dimasukin ke toples. Ya, biasanya ditaruh di samping seperti ini atau di bawah. Ya, di bawah kue kering nggak kelihatan jadinya. Nah, ini setelah ini kue keringnya masuk toples, kemudian di seal ya pakai isolasi. Itu nanti jadi sisa-sisa udara yang ada di dalam toples ini akan keserap semua sama yang namanya oksigen absorber. Nah, ini fungsinya dia akan menjaga kerenyahan cookies ya, bisa sampai 6 bulan. Jadi cookiesnya dikasih setelah dikemas ini dikasih di dalam kemasannya kasih oksigen absorber. Tapi kalau misalnya ibu panggangnya benar-benar kering tanpa oksigen absorber, itu pun bisa tahan kurang lebih 2 sampai 3 bulan. 3 bulan ya. Jadi yang penting kita panggangnya harus benar. Nah, ini yang udah jadi ya. Kayak gini. Saya tata kayak gini. Ini yang toples kurang lebih biasanya berapa ya? 400 gram kalau nggak salah sih. Kalau ibu tanya dijual berapa, ibu mau untung berapa, hitung dulu semua bahan ya. Jadi saya kasih tahu, kalau ibu bikin kue kering, cake, mau roti segala macam, cara hitungnya gampang. Bahannya habis berapa banyak, dapatnya berapa banyak. Jadi biasanya bahan kali 3 itu adalah harga jual. Ya, kenapa harganya kali 3? Jadi 30% bahan ya. Kemudian 30% untuk biaya operasional. Operasional itu tenaga kerja, kemudian air, listrik, segala macam ya. Itu kemudian 30%-nya lagi, sisanya itu baru keuntungannya. Jadi kalau misalnya bahannya 3.000, berarti ibu harus jual kurang lebih 9.000 minimal ya, kali 3 sampai 3,5. Cara hitungnya seperti itu.
Ya, seperti ini jadi kue keringnya. Nah, nanti kalau misalnya yang mungkin yang ini ya bisa lebih kelihatan kalau misal, karena ini ada keju, biasanya kalau pakai keju tengahnya itu kurang mateng. Nah, itu saya biasanya keringin lagi setelah dipanggang. Suhunya direndahkan, di oven lagi sebentar. Ya, jadi suhu 100 derajat. Kalau suhu 100 derajat itu bisa kering tapi tidak apa, warnanya tidak berubah, jadi tidak lebih gelap. Kemudian ada yang nanya ya, nah ini bedanya apa silika gel sama oksigen absorber. Nah, kalau silika gel itu kan yang biasa yang suka apa sih, yang kalau ibu beli sepatu lah apa ya, nah itu biasanya itu hanya nyerepin bau. Kalau ini oksigen absorber ini dia menyerap oksigen, jadi dia daya serapnya yang oksigen absorber ini lebih kuat dibanding silika gel. Ya, kalau silika gel itu biasanya setahu saya dia nyerap bau sama nyerap lembab. Nah, ini ada Tanseni ya tanya, belinya di mana? Kalau di Surabaya cari di Sinaryong ada kok. Filmanya juga kalau mau nyari di Sinaryong bisa. Ya, jadi kalau yang di Surabaya mau beli Filma Prestige masih sama saya bisa. Kalau untuk Surabaya, Sidoarjo free ongkir ya. Untuk pembelian Filma Prestige minimal beli 2 kilo. Kalau Filma margarin bisa beli di Sinaryong ada ya. Yang tanya bagaimana Desni, tanya bagaimana biar tidak cepat melempem, barusan sudah dijelaskan. Kalau kue kering ya biasanya semuanya saya kasih silika gel sih sama. Tapi yang paling penting itu biar nggak cepat melempem itu, pertama kuncinya adalah di oven ya, di panggangan. Jadi kalau panggangannya bagus dia pasti tidak melempem. Oh, ini tadi ada yang tanya lagi ya, keju parmesan sama cheddar bedanya apa? Kalau itu jenis keju ya. Jadi kalau parmesan kita biasanya di sini kenal tiga macam keju lah yang biasa untuk digunakan untuk bikin kastengel ya. Pertama adalah keju bola. Keju bola itu kan keju yang tua ya, yang ada kulitnya warna merah. Biasanya gambar apa sih, ayam ya. Nah, itu adalah keju tua. Dia untuk bikin kastengel ini hasil jadinya gurih ya, asin karena keju itu asin. Nah, kalau parmesan ini biasanya kalau dulu tuh makan apa sih, pizza atau spaghetti ya, ini pakai parmesan. Nah, parmesan ini untuk ke kastengel itu jadinya itu dia akan lebih wangi. Kalau cheddar itu sama, itu cheddar mah seperti apa, keju-keju yang biasa lah, yang untuk apa sih ya, kalau toppingan di donat, toppingan yang di kue, toppingan biasanya tuh yang tukang martabak ya, martabak atau terang bulan, itu adalah keju cheddar. Kalau keju parmesan ini sama cheddar itu bedanya biasanya tuh kadar airnya ya. Cheddar itu kadar airnya lebih banyak. Jadi kalau misalnya yang parmesan itu dia akan lebih keras. Kalau contohnya mereknya ini supermarket bisa dicari lah, banyak ya, ada beberapa merek. Ada yang lokal, ada yang import juga. Kemudian apalagi ini ada yang tanya lagi. Kalau menteganya
mentega diganti kue kering udah jadi, chef. Oh ya, kalau misalnya diganti nanti jadinya rasanya beda. Jadi kalau ibu mau enak kayak bikin yang premium, boleh pakai Vilma Prestige dengan room butter ya. Mau kasih Wisman boleh ya. Jadi itu kuenya akan lebih enak, lebih wangi. Nah, kalau pakai Wisman, ikutin resepnya aja. Jadi BOS-nya berapa sih ini di BOS 75 ya? Ya, kalau yang gluten free misalnya BOS-nya 75. Kemudian Vilma Prestige-nya 125. Ya, ikutin seperti itu. 75 sudah cukup untuk BOS misalnya, atau ganti dengan Wisman ya, itu cukup wangi. Atau misalnya mau hanya saya mau sekedar wangi, nggak mau terlalu blenek, ya ganti 50, butternya Prestige-nya 150. Jadi kalau ibu pakai Prestige, pemakaian butter juga bisa lebih sedikit karena di dalam Prestige ini sudah ada butter ya, ada AMF-nya. Masih ada yang tanya lagi nggak, Mas, di bawah-bawah? BOS-nya merek apa sih ya? BOS ya mereknya Vilma ya. Di resep kan sudah tulis ya Vilma BOS, Vilma Butter Oil Substitute ya. Resepnya yang buat yang mungkin yang ketinggalan hari ini bisa dilihat di postingannya Smart Plus. Nanti dilihat yang flyer demo hari ini. Nanti di swipe ya, di halaman kedua dan ketiga itu ada resepnya hari ini. Nah, ada lagi nih Chef. Untuk Vilma Prestige ini kan kemasan 10 kilo. Bagaimana untuk mempertahankan kesegaran aromanya? Oh, kalau misalnya pakainya sedikit-sedikit biasanya gini. Saya itu pindahin lagi ke tempat kecil. Tempat kecil kayak gini ya. Jadi di ini saya angkat dulu ya. Ini ada yang kayak loyangnya mesti diputer. Ini masih belum kering karena ini kan lebih tebal dari yang sebelumnya. Jadi suhunya ditambah. Ini sambil diputer. Oke, jadi yang tadi tanya Prestige kemasannya kan 10 kilo. Biar tetap baunya tetap oke, gimana? Jadi saya misalnya kemasan 10 kilo, kemudian ibu punya nih tempat kotak kayak gini ya. Kurang lebih ini bisa masuk 3 kilo atau 2 kilo. Jadi ibu ambil dari yang tempat gede, pakai spatula atau centong yang bersih ya. Sutil gitu, apa ya namanya ini, spatula sutil apa sih, beberapa tempat ngomongnya beda-beda ya. Jadi diambil misalnya 2 kilo atau 3 kilo sepenuh tempat ini. Nah, yang ini tetap disimpan. Jadi ibu kalau mau pakai ambil yang ini dulu. Yang ini tidak yang besar ini tidak kecampur banyak macam. Jadi nggak kena tangan, nggak kena udara buka tutup juga. Jadi dia akan tetap mempertahankan wanginya di sini tetap seperti fresh gitu. Jadi yang ibu sering gunakan lebih baik dipindah ke tempat kecil. Caranya seperti itu. Kalau sisanya ini di suhu ruang aja ya, nggak usah masuk ke chiller.
Kalau mau masuk ke chiller ya boleh, nggak apa-apa. Nah, ini ada beberapa ibu-ibu yang suka ikut dan udah pernah coba Vilma Prestige dan sudah buktikan ya Vilma Prestige ini emang enak. Jadi hasil cake-nya juga lebih wangi, lebih lembut ya. Terima kasih buat Ibu Lili Eko. Kemudian tadi ada siapa lagi ya yang di atas ini tadi saya lupa. Nah, ini ada satu lagi pertanyaan ya. Kalau misalnya oven tangkring, itu kan di atasnya suka ada lubang yang buka tutup ya. Nah, itu sama. Kalau buka tutup itu kalau misalnya ditutup, itu dia panas udara yang di dalam oven itu tidak kemana-mana. Tapi nanti kalau misalnya kalau kayak seperti ini nih, mau manggang kue kering, misal kastengel gitu ya. Kan tadi kan saya udah bilang 10 menit pertama biar cepat kering ya, dan kastengel itu nggak basah. Nah, itu dibuka pintu ovennya. Nah, kalau misalnya pakai oven tangkring yang atasnya ada lubang, itu bisa dibuka lubang atasnya. Lubang atasnya itu fungsinya untuk mengeluarkan uap udara atau menurunkan suhu oven yang terlalu panas ya. Jadi mengeluarkan uap panas yang di dalam oven. Tapi setelah itu jangan lupa ditutup kembali. Sama aja. Jadi kalau misal ibu gunakan oven oven yang dek, oven Taiwan, itu kan suka ada tarikannya ya. Tarikannya itu juga sama. Itu fungsinya untuk ada lubang kecil di belakang oven, itu untuk mengeluarkan uap udaranya. Jadi ditutup atau dibuka itu untuk mengeluarkan atau tetap panasnya oven di dalam itu tidak kemana-mana. Ini ada yang tanya lagi, kalau margarin yang minyaknya maksudnya biasanya takutnya kan suka ada kepanasan ya. Minyaknya ini kan suka ada yang misa itu dibuang atau diaduk. Kalau misalnya minyaknya sedikit, diaduk aja nggak apa-apa. Tapi kalau terlalu banyak, lebih baik dibuang aja. Ya, minyaknya dibuang, jadi yang bagian cairnya itu dibuang. Kalau dibikin ke kue kering, biasanya itu dia akan adonannya terlalu lembek. Kalau terlalu lembek, caranya jangan ditambahkan terigu, tapi masukkan dulu ke chiller ya, chiller atau freezer sampai dia agak keras. Baru kita cetak atau bentuk. Ini ada yang tanya lagi, kalau ovennya punya blower, panggang kue kering boleh nggak pakai blower? Sangat boleh sekali ya. Sangat boleh. Jadi dengan ada blower, justru dia akan lebih bantu cepat mengeringkan kue keringnya. Bentar lagi ini. Jadi kurang lebih sekitar 4-5 menit lagi ya selesai. Tansia ini kalau berapa Vilma Prestige 2 kilo free ongkir Surabaya? Masih free ongkir. Harganya sekilo masih sama seperti yang lalu. Jadi sekilo 50.000.
Kalau misalnya di resep mau pakai full Filma Prestige boleh nggak? Boleh aja, nggak apa-apa. Ya misalnya nggak ada BOS nih, atau nggak mau pakai room butter, boleh semua pakai Filma Prestige. Ya Bu, ini karena oven saya kan ini convection, jadi ini yang bagian atas yang loyangnya sedikit, isinya dia sudah mulai kuning. Nah tapi ini kalau misalnya ini kurang kering, ini kan masih panas, saya nggak bisa coba. Kurang kering biasanya nanti saya akan tunggu sebentar sampai dia dingin, dibelah kayak tadi ya. Kalau misalnya kurang kering, nanti saya akan oven lagi tapi suhunya suhu rendah, ya suhu 100 derajat. Biasanya kalau suhu 100 derajat warnanya nggak berubah tapi benar-benar kering. Jadi matangnya matang sempurna. Kalau untuk warna-warna gini sudah oke lah, sudah apa, warnanya sudah oke, sudah cantik. Sampai di sini mungkin kalau misalnya ada yang masih mau ditanyakan, boleh langsung tanya DM ke saya atau ke Smart Plus, nggak apa-apa. Nanti yang ketinggalan dari awal mau lihat lagi videonya bisa kita akan save, bisa dilihat di IGTV. Nah kemudian ini ada yang nanya lagi ya, dusnya beli di mana? Saya beli sih di TBK di Surabaya, di Arvian ada. Kalau nggak cari di apa onlinean banyak kok. Masukin aja kata kuncinya ya dus kue kering gitu, dus toples kue kering, pasti banyak yang keluar ya. Oke, ini yang mau tanya lagi, saya rasa sudah cukup jelas sampai demo sore hari ini. Sampai ketemu lagi di demo Miki tanggal berapa? Tanggal 4 Mei ya? Oke, berarti minggu depan ya? 2 minggu. Hari Selasa. Iya, minggu depan lah ya. Pokoknya sampai ketemu lagi di tanggal 4. Tanggal 4 nanti ada demo dari Miki ya. Jadi nanti ada sajian untuk Lebaran ya. Oke. Saya ucapkan terima kasih yang sudah join sampai sekarang, sampai terakhir. Jadi yang mau beli Filma Prestige, mau apa, boleh nanti langsung kontak ke saya. Terima kasih, sampai jumpa di demo dengan Miki Gunawan tanggal 4 Mei. See you.